Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Paskah senantiasa bersama dengan kita. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Paskah yang kedua. Engkau kiranya menyertai kami sehingga firman ini dapat mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Selamat Paskah kami ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Biarlah kiranya Paskah ini memberikan sebuah sukacita yang begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Setiap penderitaan pasti ada akhirnya. Dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka di tanah Mesir diperbudak oleh orang Firaun, tentu mereka menderita, tentu mereka sengsara, tentu mereka merasakan yang namanya kepedihan di dalam kehidupan. Oleh karena pertolongan Tuhan melalui hambanya Musa, Allah menyelamatkan mereka, Allah menuntun mereka, Allah mengajak mereka untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana akhir daripada perjalanan orang Israel itu ketika melalui Laut Teberau. Maka sebelum mereka sampai menyeberangi Laut Teberau, ada sebuah kekhawatiran dan ketidakyakinan bagi bangsa itu, yang di dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, bahwa akhir hidup mereka adalah kematian. Karena mereka melihat Laut Teberau yang membentang luas, yang begitu dalam, tidak ada jalan bagi mereka untuk melaluinya. Dan mereka melihat ke belakang, mereka melihat, mereka mempersaksikan kemarahan daripada Firaun dengan mengutus para prajuritnya untuk menjemput paksa mereka. Dan siapa yang tidak mau, maka kematian. Disitulah terjadi sebuah kecemasan yang begitu luar biasa bagi bangsa itu. Disitulah terjadi kekhawatiran. Disitulah terjadi keputusasaan. Tapi lewat pertolongan Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Yang dahulunya laut itu menjadi pembatas mereka untuk memperoleh keselamatan. Akhirnya Tuhan jadikan permasalahan laut itu menjadi penyelamat mereka. Laut itu yang membentang menjadi sebuah tantangan bagi bangsa itu. Tetapi laut itu juga menjadi berkat bagi bangsa itu.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam perikop kita ini jelas diceritakan bagaimana firman Tuhan yang disampaikannya kepada Musa. Musa mengulurkan tangannya, Musa percaya akan janji Allah, Musa percaya akan penyertaan Allah, sehingga lewat tuntunan dan pertolongan Tuhan, semuanya bisa berjalan dan semuanya terselamatkan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam situasi pasca kita yang kedua ini, kita juga merasakan yang namanya penyelamatan Tuhan bagi kita. Di dalam perayaan-perayaan gerejawi kita, ada 3 perayaan besar yang sampai 2 kali dirayakan. Yang pertama itu Natal, yang kedua Paskah, dan yang ketiga turunnya Roh Kudus. Nah, ini mau menceritakan bagaimana sebuah sukacita tidak bisa hanya sekali dirayakan. Tetapi sukacita itu harus benar-benar berdouble, harus benar-benar dirasakan berkali-kali. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan juga, Paskah ini membuat sebuah keyakinan bagi kita bahwa lewat kebangkitan Kristus kita telah diselamatkan. Lewat kebangkitan Kristus, tantangan persoalan kehidupan kita telah dilalui. Tantangan terbesar kita Bapak Ibu yaitu segala dosa. Tetapi ketika Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, itu menjadi sebuah kabar sukacita bagi kita. Semuanya diselamatkan. Dalam perikop kita ini, bagaimana setiap orang Israel itu diselamatkan. Tak satu pun dari orang Israel itu yang mati oleh karena dibunuh Raja Firaun atau dibunuh oleh lautan. Tetapi Allah selamatkan mulai dari anak kecil sampai yang tertua. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus juga demikian. Semuanya bangsa di dunia ini, semua suku bangsa, semua manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan. Semuanya ditebus oleh Yesus Kristus. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi setiap agama, setiap umat, setiap bangsa, setiap manusia memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu, sering sekali banyak orang tidak menerima keselamatan itu. Maka siapa yang menerima keselamatan itu, dia akan memperoleh sukacita dalam kehidupan. Nah, apa yang boleh kita pelajari atau kita pegang di dalam kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema Tuhan menyelamatkan umatnya. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita diberikan sebuah penghiburan kabar sukacita. Bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dari apa kita diselamatkan? Dari dosa. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, maka kita sudah seharusnya bersukacita dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana sikap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Sikap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan berarti dia percaya akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, Paskah ini mau mengajarkan kepada kita tantangan, persoalan di dalam kehidupan begitu banyak. Ada begitu banyak tantangan kita. Persoalan di belakang, persoalan di depan, persoalan kanan kiri, persoalan atas bawah, semuanya persoalan. Semuanya seakan-akan meremukkan kita. Semuanya seakan-akan menghancurkan jiwa kita. Semuanya seakan-akan membuat kita makin lemah. Tetapi lewat tuntunan Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, lewat keselamatan yang Yesus berikan, maka apapun persoalan di dalam kehidupan kita dapat terselesaikan. Hanya sekali mengulurkan tangan Musa, seluruh persoalan orang Israel terselesaikan. Dan demikian juga kita. Hanya sekali penebusan Yesus Kristus di kayu salib, seluruh persoalan kita selesai. Maka firman ini mau memberikan sebuah keyakinan kepada kita, bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibantu Tuhan menyelesaikan persoalannya, harus membantu orang juga di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajarkan bagaimana di dalam segala persoalan atau kemulut di dalam kehidupan kita,
kita harus bisa melihat ada rencana dan rancangan Tuhan di sana. Nah, lewat Paskah ini kita mau diingatkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari segala keberdosaan kita. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, berarti Tuhan mau menyatakan, mau membuat sebuah rancangan yang indah bagi kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel pada saat itu, supaya lewat bangsa itu semua umat percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Lewat bangsa itu Tuhan mau menjadikan mereka menjadi berkah. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita hanya orang Kristen yang percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi lewat kita, lewat orang-orang Kristen, lewat pribadi kita, Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat. Tuhan mau memakai kita menjadi saluran pemberita keselamatan. Tuhan mau memakai kita untuk menunjukkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Lewat firman ini kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, berarti kita harus setia di sana. Bapak Ibu, di dalam kesetiaan ada sukacita. Di dalam kesetiaan ada damai sejahtera. Maka lewat Paskah ini setiap orang yang percaya diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Zaman ini, zaman orang yang banyak tidak setia. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bagi orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, harus hidup di dalam kesetiaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami, Engkau telah memenangkan kami lewat kebangkitan-Mu. Maka kami percaya Bapa, setiap persoalan, setiap tantangan, setiap kemelut dalam kehidupan kami, Tuhan akan bantu kami sehingga kami dapat melaluinya Bapa. Ajar kami juga supaya setia kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan dan persoalan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.